Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulus Siahaan. Masih tetap semangat ya. Di akhir pekan ini jangan pernah berhenti bersukacita dan berharap kepada Tuhan. Percayalah, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu sejenak ya untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diberikan bagi kita hari ini di dalam cinta kasih-Nya. Mari kita bersyukur kepada Allah di dalam penyertaan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam hidup kami sepanjang hari lalu. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam berbagai pekerjaan kami. Dan biarlah kami boleh mengerjakan setiap pekerjaan dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan dimampukan melakukan segala pekerjaan kami di dalam penyertaan Tuhan melalui firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan memberikan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukan semua yang baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 6 Januari 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 17. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ali di bata sayhodo mengajari au sian siete hokku. Jala rasi rasanwaing sayhu pabuabuado halungangan akka na binahenmi. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apa yang telah kita alami akan lebih mudah kita ceritakan kembali daripada apa yang kita dengar dari orang lain. Karena memang pengalaman adalah guru yang terbaik. Segala sesuatu peristiwa yang begitu besar, yang berat bahkan, yang terjadi dalam hidup kita, dan ketika kita boleh melewatinya, itu adalah sesuatu yang sangat besar, menjadi pengalaman hidup kita untuk dapat kita ingat sepanjang kehidupan kita. Dan kita akan lebih mudah menceritakannya kembali, memberitakannya kepada generasi-generasi berikutnya. Ya, kita katakanlah pengalaman kita waktu masa-masa sekolah dulu, masa-masa muda, bagaimana kita melewati sulitnya hidup, bagaimana kita harus berjalan sekian kilometer untuk sampai ke sekolah, bagaimana kita berjuang, belajar agar kita boleh berhasil. Dan sampai hari ini kita boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Kita akan membuat pengalaman masa lalu itu menjadi kenangan yang sangat berharga, menjadi pembelajaran yang sangat besar yang akan kita wariskan kepada keturunan kita. Mungkin di antara kita yang pernah mengalami hal-hal sulit akan mengatakan, ini tidak akan terjadi kepada anak-anakku, bahkan kepada semua keturunanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar ya demikian? Semua pengalaman yang tidak baik, semua peristiwa yang tidak baik yang mungkin kita lewati, yang kita alami pada masa lalu, kita tidak ingin mewariskannya kepada keturunan kita. Justru sebaliknya, semua yang baik, semuanya yang hebat, yang kita harapkan dari Tuhan terjadi kepada anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua pengalaman-pengalaman yang telah berlalu, yang mungkin pada waktu itu sangat berat kita jalani, dan ketika kita telah melaluinya, dan ketika kita mengingat kembali bagaimana kita bisa melewati proses itu, maka kita akan mengatakan, terima kasih Tuhan, puji syukur kepada Allah. Dan kita akan merasakan betapa Tuhan baik, betapa Tuhan penuh kasih kepada kita, sehingga kita boleh melewati berbagai-bagai kesulitan dan kita boleh menyaksikannya sampai hari ini.
Inilah yang mau diceritakan oleh pemazmur di dalam renungan kita pada hari ini. Bagaimana dia merasakan penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan keperkasaannya menyertai, memberkati, dan terus menjaga dan melindunginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk mengingat kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita dan terus akan terjadi sampai akhir hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menjaga. Dan jika Tuhan pun mengizinkan berbagai kesulitan, penyakit dan lain sebagainya terjadi, itu bukan mau mengatakan Tuhan tidak menyertai. Itu bukan mau mengatakan Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi di dalam semua proses kehidupan kita lah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan berbagai-bagai kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang dikerjakannya di dalam kehidupanmu. Bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kita meminta sesuatu, Tuhan tidak memberikan apa yang kita pinta di dalam doa itu. Tetapi Tuhan mengubah semua yang kita minta dengan segala sesuatu yang baik dan bahkan yang terbaik yang diberikannya kepada kita. Saudara-saudara, jangan pernah berhenti ya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Beritakanlah Dia selalu di dalam hidupmu. Bagaimana kita memberitakan Tuhan bukan di dalam hanya perkataan saja, tetapi di dalam perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam keyakinan, hidup di dalam pengharapan. Kehidupan kitalah yang menjadi saksi bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kitalah orang bisa mengenal dan bahkan mencintai Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pemazmur terus merasakan penyertaan Tuhan, terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupnya, demikian jugalah kita ya. Jangan pernah merasakan ditinggalkan, jangan pernah merasakan Tuhan tidak peduli kepada kita. Sebagaimana Tuhan baik kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang hidup mendahului kita sampai hari ini, Dia tetap Tuhan yang sama, yang juga akan mengasihi kita sampai Maranatha tiba. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan jikapun kita diizinkan mengalami berbagai-bagai kesulitan, Tuhan berencana dan rencana Tuhan indah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, marilah terus memberitakan Tuhan. Marilah terus menceritakan kebaikan-kebaikannya kepada keturunan-keturunan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang saya katakan tadi, sampai semua orang percaya dan menyembah Dia. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam perkataan dan perbuatan kami terus menceritakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Jangan biarkan kami berputus asa. Jangan biarkan kami meragukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, yang terbaik telah Engkau berikan dan akan terus Engkau berikan melalui proses kehidupan kami. Biarlah kami tetap percaya kepadamu. Biarlah kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami agar Engkau yang menolong kami, memberkati kami. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Ya Bapa, berikan kekuatan, pengharapan, dan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Engkau memulihkan kehidupan mereka dan menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Dan biarlah hati mereka pun merasakan, hidup mereka pun melihat apa yang telah Engkau kerjakan dan terus Engkau berikan kepada mereka. Biarlah kesehatan, kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan Engkau berikan bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami hari ini dan sampai selamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.